Anda kembali di Dialog Nusantara Siang. Pemirsa masih bersama Ibu Elis Lisdiana selaku Kepala Sekolah SMK Korporasi Garut. Ya Bu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai sate porang ini kan sudah mulai dipasarkan begitu ya Bu. Lalu untuk proses pemasarannya sendiri itu kemana saja Bu? Ya, karena ini masih dalam taraf coba dan juga masih melihat kemarin juga dibagikan ya untuk tester pasar bagaimana respon masyarakat tentang olahan berbahan baku porang ini. Baik, Ternyata banyak antusiasme dan juga ingin gitu ya mendapatkan produknya untuk bisa didapatkan di pasaran. Mudah-mudahan kita akan buat perencanaan untuk membuat frozen gitu ya berbahan baku tepung porang gitu insya Allah. baik. Artinya respon dari masyarakat sendiri itu sangat baik ya Bu ya. Dan mereka sangat Ya, suka dengan produk hasil olahan ini ya Bu ya? ya siap insya Allah. Banyak yang suka kemarin ketika ada seminar se-Jawa Barat itu kami tampilkan dan kami promosikan produk-produknya, ternyata menurut persepsi ataupun cita rasa mereka banyak yang menyukai gitu. Baik. Alhamdulillah ya. Baik, lalu jika kita berbicara lagi mengenai pengolahan dari tanaman porang ini, Bu, apakah ada teknik khusus dalam mengolah tanaman porang ini untuk bisa dikonsumsi? Karena kan tadi sempat disebutkan bahwa jenis tanaman ini kan terdapat beberapa efek samping jika tidak diolah dengan benar ya, Bu ya? Iya, memang ini ada gatal gitu ya jenis umbinya, sehingga perlu menghilangkan juga ada aksium oksalatnya yang memang sedikit ya berbahaya atau beracun banget sih enggak ya berbahaya, dan itu harus dihilangkan sehingga ada teknik tertentu untuk menghilangkan tersebut. Insya Seperti Allah apa, Bu, nanti tekniknya? ya untuk menghilangkan itu ada nanti pengujian lab dan juga melalui fermentasi juga ada, sehingga bisa dengan perendaman juga ada air kelapa secara manual bisa. Insya Allah nanti untuk teknik ini kami ada tim ahlinya untuk memberikan edukasi lebih lanjut lagi insya Allah Baik, artinya memang untuk ada waktu ke depan. kerjasama dari beberapa pihak ya Bu ya, agar Ya, pengolahan bahan makanan ini dapat dengan benar dilakukan begitu ya Bu ya? betul, Baik, tanpa mengurangi nilai gizi dari proteinnya, karbohidratnya, dan yang dibutuhkan oleh tubuh ini tanpa mengurangi kadar apa nutrisinya ataupun gizinya bagi kita. baik, Demikian. baik. Hingga saat ini pengolahan makanan ini berarti terus dilakukan ya Bu ya? Setiap kapan pengolahan ini dilakukan Bu? Ya, ya ini kami terus bergerak bersama Pak Ibnu dan juga ada juga Pak Edi selaku tim ahli yang memang akan membantu kami mempertanggungjawabkan mungkin ilmu yang kami buka khusus untuk pertanian ini, karena kami buka kompetensi itu dari mulai hulu ke hilir ya. Jadi agribisnis, tanaman pangan, hortikultur, dan juga pengolahan hasil pertaniannya. Jadi bagaimana mengolah makanan dari bahan komoditas pertanian yang mana ke depan kalau ada komoditas yang harganya rendah di pasaran karena terjadi supply dan demand yang mungkin kurang seimbang, sehingga di petani terjadi harga turun seperti hanya porang ini juga ketika penanaman banyak di mana-mana ya sesuai dengan hukum pasar bahwa terjadi supply and demand itu kalau terlalu banyak supply-nya maka terjadi turun harga. Antisipasinya dengan ya mengubah bumbu ini untuk berbagai olahan dan bisa bernilai jual yang tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha tani. Demikian, Bu. Baik, selain pihak-pihak tadi yang Ibu sebutkan, kan ada juga siswa yang turut dalam pengolahan makanan dari tanaman porang ini ya Bu. Lalu bagaimana dengan Ya. respon para siswa dalam adanya pengolahan makanan ini Bu? Ya, mereka sangat senang dan melihat ini suatu potensi inovasi baru ini untuk bisa dikembangkan lebih bagus lagi gitu, karena penganekaragaman atau diversifikasi yang olahan yang berbahan baku porang ini sangat memungkinkan untuk bisa dikembangkan, dan kami berharap anak-anak itu menjadi calon wirausaha atau ya entrepreneur gitu untuk kedepannya membuka lapangan usaha.
karena siswa SMK itu kan 3 ya. Pertama bisa menjadi wirausaha, kedua melanjutkan sekolah, dan ketiga bekerja. Tapi kami harapkan porsi untuk menjadi entrepreneur itu adalah porsi yang paling besar gitu, sehingga mindsetnya untuk siswa ini dirubah untuk membuka lapangan usaha setelah lulus. Demikian. Baik, berarti memang pengolahan makanan ini juga ada tujuan untuk menumbuhkan sisi jiwa usaha dari siswa SMK Betul. Korporasi ini, begitu ya Bu ya. Kita sedikit ke Ya. SMK Korporasi ini Bu. Selain mengembangkan makanan dari bahan porang, ini bidang apa lagi yang saat ini tengah dikembangkan Bu? Kami pernah mengembangkan dulu telur asin, juga ada torakur ya. Torakur itu tomat berbentuk seperti kurma gitu, torakur. Tomat bentuknya kurma. Nah, ini ketika tomat turun atau harganya di masyarakat, di petani itu rendah, maka kita olah dengan makanan yang berbahan dasar tomat ini menjadi berbagai olahan seperti pasta, juga ada saus tomat ya, ada juga torakur. Nah, juga pernah mengelola abon gitu ya, unit-unit produksi ini ya, pengolahan tahu berbahan. Insya Allah nanti akan dikembangkan bagaimana tahu dimodifikasi dengan tepung porang. Juga browniesnya kami akan coba terus berinovasi supaya porang ini bisa tidak stagnan di batas pada umbi saja, menjual umbi keluar itu rata-rata kemarin waktu beberapa bulan ke belakang kan cuma sebatas umbi dan juga chipsnya dalam bentuk chip ya, bahan untuk tepung. Nah, sekarang kita ayo berkreasi sama-sama bagaimana porang ini ternyata bisa menjadi bahan olahan berbagai macam makanan, bahkan menurut pakarnya itu bisa sampai 90 makanan untuk berbahan dasar porang ini. Dan tanaman lain juga kami upayakan bagaimana supaya bisa bernilai jual tinggi ya, ketika mengantisipasi ketika di masyarakat terjadi surplus supply yang akan menurunkan nilai komoditas pertanian itu, maka kami upayakan untuk menaikkan nilai jual itu dengan mengubah menjadi makanan yang diolah. Jadi ada perlakuan teknologi di situ, ada high teknologi. Baik, terakhir mungkin Ibu, bagaimana harapan Ibu kepada para siswa setelah adanya program ini, dan juga terakhir mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa di rumah agar terus berkreasi dan berinovasi terutama di saat pandemi seperti ini, Bu? Ya, baik, bagi pemirsa dan juga anak-anak yang alumni SMK Korporasi, khususnya juga alumni dari SMK Pertanian pada umumnya se-Indonesia, kami bersama berharap, ayo kita sama-sama cari peluang untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi kita dalam bidang komoditas pertanian ini, sehingga terbuka lebar menjadi para pengusaha ataupun entrepreneur di bidang pertanian ini. Tidak hanya menjual dalam bentuk bahan baku industri yang ke luar negeri, tapi kita olah dari mulai hulu ke hilir sehingga akan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha tani ataupun UMKM tersebut. Dan harapannya, ayo kita bersama-sama tanggung jawab ilmu dengan Allah berikan. Ini kekayaan luar biasa Indonesia ini dengan berbagai macam komoditas pertanian, bahkan potensi untuk mengembangkan menjadi pengusaha di bidang pertanian ini. Baik. Dan di masa pandemi ini sangat cocok gitu ya, walaupun kondisi ekonomi sedang menurun ya, Bu, krisis gitu, menurun ya, tapi dalam hal pertanian ini justru berdasarkan data statistik terjadi peningkatan karena tidak untuk kebutuhan manusia yang primer gitu ya, untuk pertanian ini.
Baik Ibu, Jadi, artinya walaupun di masa pandemi seperti ini bukan berarti inovasi dan kreasi kita juga turut terhenti ya Bu ya. Justru ya kita harus betul, tetap adaptif dan terus berkembang dalam situasi apapun. Baik, terima kasih Ibu betul. Elis Lisdiana selaku Kepala Sekolah SMK Korporasi Garut telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Salam sehat Bu, sampai jumpa.